Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di hari sore yang cerah ini kita akan melaksanakan sebuah podcast mengenai elemen UBD yaitu where to. Teman-teman yang saya hormati, kita sudah kedatangan narasumber kita bernama Ibu Horir. Tepuk tangannya mana untuk Ibu Horir? Halo Ibu Horir. Ya, selamat sore Mbak Pening dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Horir. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Semoga di sore hari ini Ibu Horir bisa membagikan sedikit pengalaman dan ilmunya untuk kita semua. Pertama-tama mari kita perkenalkan dulu. Ibu Horir ini adalah kelompok dari SDN Pulasaren. Yang pertama adalah saya Beni Aulia Bestari sebagai host. Kemudian ada Risma Alfiani. Oke, kemudian ada Sofat Nunida Arifai. Ada Sri Mentari. Ada Putri Sofiatul Maula. Seperti itu. Silahkan selanjutnya Ibu Horir boleh memperkenalkan diri. Siapa sih Ibu Horir ini? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok ya dari SDN Serangan 2. Tadi sudah disebutkan Mbak Bening selaku moderator, kemudian ada Mbak Sofwa, ada Mbak Risma, ada Mbak Mentari, dan ada Mbak Putri. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Hariroh SPD. Saya adalah guru kelas 5. Kebetulan saya mengajar di MI Matholikul Falah, khususnya di Kabupaten Demak. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Horir. Terima kasih banyak. Boleh kita langsung mulai podcastnya. Nanti teknisnya anggota kelompok kami akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Harir. Nanti Ibu Harir boleh langsung menjawab saja. Jadi tidak perlu ditunggu beberapa pertanyaan lalu menjawab supaya lebih enak dan mudah ya Ibu ya. Jadi begitu nanti teman kami menjawab, Ibu boleh atau teman kami mengajukan pertanyaan, Ibu boleh langsung menjawab. Seperti itu ya. Oke, siap Mbak Bening. Iya. Silakan untuk penanya pertama akan disampaikan oleh Sri Mentari. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Horir ya Bu terkait where to. Saya kebetulan saya kebagian di bagian W atau where is it going and why. Nah, jadi yang pertama itu saya mau nanya Bu tentang tujuan pertanyaannya. Apa tujuan pembelajaran sebenarnya seperti apa ya Bu? Baik, terima kasih Mbak Mentari atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, satu, untuk membantu memahami materi siswa dan mendukung proses belajar peserta didik. Tetapi yang lebih penting dari itu, tujuan pembelajaran saya itu tidak hanya sebagai transfer knowledge, tapi sebagai sebagai transfer untuk pendidikan karakter anak, seperti itu Mbak. Ya Bu. Terus kalau bagaimana posisi kemampuan peserta didik kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang disampaikan Bu? Ya. Kalau melihat peserta didik zaman sekarang ya Mbak ya, itu kan mereka itu memiliki kemampuannya masing-masing.
karena masing-masing dari anak itu tidak bisa disamaratakan satu sama lain. Maka dari itu yang pertama saya itu melihat yang pertama untuk mencapai tujuannya itu kita harus memahami bagaimana karakteristik karakteristik dari peserta didiknya, itu yang pertama. Kemudian menerapkan konsep yang diajarkan, ya. Kemudian setelah itu kita harus memahami peserta didik tidak hanya mengetahui kemampuannya mereka saja, tapi harus mengetahui bagaimana sih ini karakter dari sikap si anak ini, seperti itu. Baik, Bu. Terus mengapa tujuan pembelajaran itu harus seperti itu, Bu? Tujuan pembelajaran itu dibuat untuk memberikan arah, ya, memberikan arah kepada para siswa. Jadi guru dan siswa itu tahu apa yang harus dicapai, serta guru itu bisa melihat sejauh mana siswa sudah belajar dan memberi umpan balik. Baik, Bu. Ya, seperti yang kita tahu kan ada beberapa yang namanya unjuk kerja, ya, Bu. Nah, kalau unjuk kerja dari keenam elemen itu tuh seperti apa ya, Bu, ya penerapannya? Yang saya tahu itu ada sekitar ada 6 ya, Mbak, ya. Yang pertama Iya, Bu. itu pengetahuan yaitu kemampuan siswa untuk mengingat dan menjelaskan materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua itu keterampilan praktis. Kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, seperti melakukan eksperimen atau percobaan sederhana. Nah, ini saya ada sedikit cerita ya, Mbak, ya. Kebetulan di kelas 5 itu ada materi tentang perubahan wujud benda, mapel IPAS. Nah, di situ saya tidak hanya menerangkan materinya saja, tapi juga saya melakukan eksperimen atau percobaan sederhana dengan anak-anak murid saya. Kemudian saya pandu membuat itu, Mbak, laporan karya ilmiah. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya keterampilan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi dan mampu menjawab pertanyaan ketika guru mengajar. Jadi tidak hanya siswa yang bertanya kepada guru, tapi ada umpan balik antara guru dan siswa. Guru bertanya dengan siswa, siswa bertanya dengan guru, seperti itu. Jadi ada timbal balik ya, Mbak. Kemudian yang keempat, ada keterampilan kolaborasi. Nah, keterampilan kolaborasi ini kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain atau kelompok di dalam kelas maupun di luar kelas. Biasanya ini saya terapkan di dalam kelas, yaitu membuat semacam diskusi kecil. Kan kebetulan di kelas saya itu ada 20 orang siswa. Kemudian saya bagi kelompok kecil menjadi 5 kelompok. Nah, kemudian di situ saya beri tugas agar mereka itu mampu berdiskusi dengan teman satu dengan yang lainnya. Jadi yang pintar bisa mengajari yang belum bisa, itu ya, Mbak. Kemudian yang kelima ada keterampilan kreatif. Nah, keterampilan kreatif ini menyangkut tentang ide-ide baru dari pendapat siswa yang kemudian dicoba untuk diterapkan di kelas, seperti hiasan-hiasan dinding yang berwarna-warni. Biasanya ini saya terapkan di pelajaran SBDP. Di situ saya memberikan waktu kepada anak untuk mengeksplor ide-ide mereka. Kemudian yang keenam adalah refleksi, yaitu mengevaluasi proses belajar siswa dan merencanakan perbaikan di masa depan. Itu ya, Mbak, 6 tadi itu unjuk kerja. Terima kasih. Wah, cukup kompleks ya, Bu, ya. Dan sangat bervariasi. Karena tadi banyak sekali ya, Bu, elemen yang disampaikan. Berarti ada kriteria, Bu, ya, untuk lain seperti apa? Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama itu seberapa baik siswa bisa menjelaskan ide atau konsep yang dipelajari. Jadi tidak hanya mengetahui saja, tapi siswa itu mampu menjelaskan kembali. Kemudian yang kedua itu kemampuan siswa dalam menganalisis informasi dan membedakan antara fakta dan opini. Yang ketiga,
kemampuan siswa dalam memberikan pendapat terhadap suatu peristiwa yang terjadi ini untuk mengolah berpikir kritisnya para siswa gitu Mbak. Kemudian yang keempat, siswa itu mampu merefleksikan proses belajar mereka dan mengidentifikasi apa yang sudah dipahami dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi guru itu ketika menjelaskan sudah selesai, jamnya sudah selesai, itu tidak langsung keluar kelas, tapi harus ada refleksi untuk memastikan apakah para siswanya itu tadi benar-benar memahami pelajaran yang telah diberikan atau belum. Jadi guru bisa mengetahui dari proses refleksi seperti itu, Mbak. Oke. Terima kasih Ibu Karir tentang jawabannya terkait pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Saya kembalikan ke host. Sama-sama Mbak Mentari. Baik, terima kasih ya Sri Mentari. Penanya selanjutnya adalah Putri Sofia. Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, host Ibu Harir. Saya izin bertanya ya Bu. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana sih Bu cara untuk melibatkan siswa dalam suatu ide-ide yang besar dan unjuk kinerja gitu. Tadi kan sudah dijelaskannya mengenai unjuk kinerjanya ya Bu. Bagaimana sih Bu caranya siswa itu agar terlibat gitu? Terima kasih pertanyaannya Mbak Putri. Nah, di sekolah kami itu ada yang cara paling efektif untuk melibatkan siswa dalam ide-ide besar. Contohnya dengan mengaitkan kegiatan dengan kehidupan sehari-hari mereka di sekolah. Misalnya saat kami mengadakan adanya Jumat bersih, itu siswa nanti itu bergotong royong untuk menyapu, membersihkan lingkungan sekolah, kemudian mengatur rencana kebersihan kelas, mengatur jadwal piket, dan membuat slogan-slogan kebersihan. Dan dengan cara ini, siswa merasa mereka itu punya suatu peran penting dan ide mereka itu benar-benar diterapkan. Nah, unjuk kerja ini bisa dilakukan melalui presentasi sederhana, majalah dinding kelas, atau laporan hasil proyek yang mereka buat bersama. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu tadi kan sudah bagaimana cara melibatkan siswanya ya, Bu. Nah, sekarang situasi apa sih, Bu, yang dapat mendorong ide besar yang tadi telah disebutkan itu menjadi menarik dan penting? Terima kasih. Siswa sekolah dasar ya, Mbak. Siswa sekolah dasar itu cenderung lebih tertarik saat mereka itu melihat langsung masalah nyata di sekitar mereka. Mereka melihat di real life, kenyataannya gitu ya. Contohnya, ketika ada tumpukan sampah di belakang sekolah atau ada sampah yang berserakan di depan kelas. Nah, itu kami jadikan proyek kelas, Mbak. Siswa itu kami ajak cari penyebabnya apa, terus kemudian solusi dari permasalahannya itu, dan kemudian menyusun rencana aksi. Nah, dalam situasi seperti ini itu, ide-ide mereka menjadi lebih hidup karena mereka merasa sedang menyelesaikan suatu permasalahan yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Kegiatan seperti lomba kebersihan antar kelas atau penilaian taman kelas juga membuat ide-ide besar terasa lebih penting dan seru untuk dijalankan. Jadi mereka itu berkompetisi dalam istilahnya berkompetisi dalam kebaikan ya Mbak ya. Karena tadi itu sudah karena tadi sudah melihat permasalahan nyata, mencari solusi dan merencanakan aksi seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu pendekatan mengajar apa sih, Bu, yang dapat menumbuhkan minat dan keingintahuan siswa? Untuk menumbuhkan rasa minat dan rasa ingin tahu yang tinggi bagi siswa, guru itu perlu mengemas materi pelajaran secara kontekstual dan menyenangkan. Jadi supaya murid itu tidak bosan kalau kita misal ceramah terus, murid juga akan bosan mendengarkannya kan. Kemudian guru itu bisa memulai pelajaran dengan pertanyaan sederhana yang mancing rasa penasaran. Seperti apa ya, daun itu bisa berubah warna
Atau kemana air hujan pergi setelah menggenang. Kami juga mendorong penggunaan alat peraga sederhana, bermain peran atau kegiatan belajar di luar kelas agar suasana tidak monoton. Dengan pendekatan ini, siswa itu tidak hanya paham materi atau pengetahuan saja, tapi juga tertarik untuk mencari tahu lebih jauh dan lebih dalam. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya itu pertanyaannya, peluang macam apa sih Bu yang dapat menopang minat belajar siswa gitu? Terutama ketika keadaan pembelajaran itu dirasa kurang menyenangkan atau dirasa sulit. Ketika pembelajaran itu terasa sulit, saya sebagai guru itu mencari cara agar siswa tetap termotivasi. Ya. Jadi itu tidak fokus pada yang sulit, tidak. Salah satu belajar yang anggotanya itu diharapkan bisa saling membantu dan bergotong royong bekerja sama. Guru juga sering memberikan tantangan-tantangan ringan seperti kuis atau teka-teki. Nah, itu juga saya terapkan Mbak di pembelajaran saya yang berharap itu bisa membuat proses belajar lebih menyenangkan. Kemudian kami juga rutin mengadakan sesi refleksi setiap minggu di mana siswa bisa menceritakan apa yang mereka sukai atau kesulitan mereka selama belajar. Jadi selama 1 minggu itu, minggu terakhir, saya biasanya memberikan pertanyaan kepada siswa saya, apa sih pelajaran yang kalian sukai selama ini? Apa sih kesulitan yang kalian hadapi, terutama pelajaran, misal pelajaran IPA, pelajaran matematika, dan lain sebagainya. Itu saya tanya satu persatu di minggu akhir. Kemudian selain itu, saya juga melibatkan orang tua melalui komunikasi grup WhatsApp. Bahkan 1 bulan sekali saya mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk melaporkan bagaimana perkembangan anaknya agar mereka itu bisa mendukung proses belajar anak di rumah. Karena kan kalau hanya tugas guru saja itu tidak mungkin ya Mbak ya. Perlu adanya kolaborasi antara guru dan juga wali murid. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, Bu ya. Tadi kan peluangnya. Nah, sekarang yaitu hambatannya gitu, Bu. Hambatan apa sih, Bu, yang dapat menimbulkan kecilnya pengambilan resiko gitu, Bu ya, dalam meningkatkan imajinasi dan keberanian menanya atau bertanya siswa gitu. Salah itu di dalam kelas anak-anak lebih takut untuk bertanya. Mereka khawatir itu kalau pertanyaannya itu ditertawakan dengan teman sekelasnya atau mungkin takut dimarahi. Jadi mereka itu lebih memilih diam. Ketika di kelas saya tanya, "Sudah paham apa belum?" Mereka jawab, "Sudah paham." Ada yang ingin ditanyakan, mereka itu sama-sama menjawab, "Tidak." Saya tidak bertanya. Tuh. Kemudian kalau kalian tidak bertanya, berarti Bu Hariroh yang balik tanya sama kalian. Tapi rata-rata mereka itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Loh, ini jadinya itu kalian itu sudah benar-benar paham atau belum? Bolak-balik saya tanya seperti itu, Mbak. Nah, dari rasa takut itu, dari rasa takut untuk bertanya, ya, bisa dipastikan itu menjadi hambatan tersendiri ya Mbak kalau di kelas. Kemudian selain itu pembelajaran yang terlalu terpusat pada buku atau LKS dan hafalan itu membuat mereka tidak terbiasa berimajinasi atau berpikir bebas. Selain itu juga anak-anak yang terbiasa selalu diarahkan itu cenderung sulit mengambil keputusan sendiri. Mereka takut membuat pilihan yang keliru karena tidak terbiasa diberi kepercayaan. Nah, sebenarnya suasana seperti ini itu kurang hangat atau kurang terbuka, juga membuat siswa ragu untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Karena dengan begitu saya berusaha menciptakan suasana kelas yang aman, yang mendukung, yang kondusif, yang kritis, anak-anak juga pada aktif. Itu saya usahakan seperti itu. Dan saya selalu menerapkan, kalian jangan takut bertanya. Itu selalu saya terapkan dalam kelas saya. Karena kalau takut bertanya, kalian akan tidak bisa
kalau kalian bertanya berarti kalian ada kemauan untuk bisa. Seperti itu Mbak Putri. Baik, Ibu, berarti hambatannya itu siswanya kurang percaya diri untuk bertanya, gitu, Bu ya? Iya, betul, Mbak. Baik, Ibu, kemudian lanjut pertanyaan berikutnya ya, Bu. Bagaimana sih, Bu, caranya siswa ini atau peserta didik ini dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar gitu, Bu, atau pertanyaan yang penting? Salah satunya itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara langsung dengan pengalaman yang bermakna untuk mengeksplorasi ya Mbak, untuk mengeksplorasi materi pembelajaran. Contohnya, saat belajar terkait sejarah yang di lingkungan sekitar, itu guru bisa mengajak peserta didiknya mengunjungi kebetulan di dekat rumah saya ini kan dekat dengan sekolahan. Nah, itu ada salah satu masjid Kauman namanya, Mbak. Masjid Kauman ini ada nilai sejarahnya. Salah satu tiangnya itu berasal dari Masjid Agung Demak. Nah, murid-murid saya ajak ke situ, kemudian saya ceritakan bagaimana sejarahnya kok bisa salah satu tiang dari Masjid Agung Demak kayunya itu bisa sampai di masjid desa saya. Sudah saya terapkan di dalam pembelajaran saya, Mbak. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Berarti ada kunjungan ke Masjid Demak begitu ya Bu ya? Iya, Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kegiatan belajar apa sih Bu yang untuk penampilan kemampuan puncak siswanya gitu? Nah, terus juga pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan yang dapat memungkinkan peserta didik ini dapat mengembangkan pemahaman mereka gitu Bu melalui ide-ide yang penting tadi gitu. Kegiatan belajarnya itu berupa proyek kolaboratif lintas mata pelajaran, kemudian menyajikan berbagai penampilan dari setiap kelas. Ini biasanya itu pentas seni ya Mbak. Kemudian ada drama musikal, ada penampilan paduan suara, dan ada pameran seni, baik itu seni 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian untuk pekerjaan rumahnya bisa berupa refleksi pribadi, ada latihan peran, ada menyiapkan kostum dan properti dari bahan daur ulang bersama teman sekelasnya. Baik Ibu, luar biasa jawabannya. Terima kasih ya Bu untuk jawaban-jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada host. Iya, terima kasih kepada Putri. Ibu Harir, setelah apa yang Ibu tadi sampaikan ya di pertengahan podcast ini membuat saya pribadi, mungkin juga teman-teman mahasiswa juga merasakan flashback ya saat kita menjadi murid gitu. Kita memang dulu merasakan hal itu, takut bertanya gitu, tidak percaya diri gitu. Namun mungkin seiring waktu dengan pengalaman dari guru kita, terus metode dari guru kita akan semakin membuat kita berani begitu ya Ibu Harir. Iya Terima kasih Mbak. Ibu Harir. Selanjutnya, penanya selanjutnya adalah Sofatu Nida Arifai atau biasa kita panggil adalah Nida. Silakan Nida. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nida, Ibu. Izin bertanya kepada Ibu Hariroh terkait yang R, yaitu rating, revisit, dan revise. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu membimbing peserta didik untuk merefleksikan pemahaman mereka khususnya terkait ide penting dalam materi. Terima kasih Mbak Sofatun atas pertanyaannya. Biasanya itu peserta didik akan saya pandu dengan pertanyaan terbuka, kemudian ada diskusi kelompok agar mereka bisa mengevaluasi kembali pemahamannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya,
Nah, bagaimana upaya Ibu untuk meningkatkan hasil revisi dari peserta didik berdasarkan penilaian diri maupun umpan balik? Nah, biasanya itu saya tingkatkan melalui produk dan pertunjukan. Mereka ditingkatkan dengan memberi kesempatan revisi setelah mendapat masukan dari guru dan teman. Ibu, kemudian bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Biasanya itu saya minta peserta didik untuk menulis refleksi atau menyampaikan langsung mengenai proses belajarnya, apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu untuk diperbaiki. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian dilanjut untuk yang poin E, yaitu exhibit dan evaluasi. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Ibu membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Untuk yang bagian penilaian diri, itu yang pertama yang sangat pasti ya Mbak, itu menentukan tujuan. Nah, peserta didik perlu memahami tujuan pembelajaran dan menetapkan tujuan pribadi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, mengukur kemampuan peserta didik itu bisa membandingkan kemampuan mereka dengan tujuan pembelajaran, apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, itu menggunakan kriteria. Peserta didik harus memiliki kriteria penilaian yang jelas, harus jelas. Bagaimana mereka akan menilai diri sendiri berdasarkan kriteria tersebut. Kemudian yang bagian evaluasi diri, itu yang pertama ada refleksi. Nah, peserta didik itu perlu merenung dan memikirkan pengalaman belajar mereka, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, peserta didik ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya mereka ini membantu dalam mengambil tindakan perbaikan. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian. Berdasarkan evaluasi, peserta didik itu dapat menyesuaikan strategi belajar mereka. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diubah. Kemudian yang poin ketiga yaitu penyesuaian. Nah, penyesuaian ini ada dua. Yang pertama perbaikan. Peserta didik ini harus siap untuk mengubah pendekatan belajar mereka jika diperlukan. Ini bisa berarti mengubah metode, kemudian mengajukan pertanyaan lebih banyak, atau mencari bantuan tambahan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Guru dapat membantu meningkatkan motivasi peserta didik dengan menjelaskan yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian memberikan pujian, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan bagi peserta didik. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peserta didik dapat terlibat dalam evaluasi diri di akhir untuk dapat mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, serta tetap memiliki semangat untuk belajar. Biasanya saya itu memberikan pertanyaan, Mbak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana posisi kemampuan Anda jika dilihat dari tujuan pembelajaran? Kemudian mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Dan yang terakhir, apa kriteria yang akan dinilai untuk memahami tujuan tersebut? Itu yang poin refleksi. Kemudian untuk poin motivasi, itu biasanya saya melakukan yang pertama dengan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, kemudian membuat kompetisi, kemudian memberikan apresiasi atau hadiah, ya meskipun hadiah kecil, coklat ataupun permen supaya peserta didik itu tertarik. Kemudian yang terakhir itu memberikan perhatian yang penuh. Dan yang poin penyesuaian itu evaluasi diri harus disesuaikan dengan mencerminkan bakat, minat,
gaya, dan kebutuhan individu peserta didik. Nah, peserta didik ini bisa dibantu untuk melihat apa yang telah dipelajari serta apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Bagaimana Ibu membimbing peserta didik untuk mengetahui apa hal yang telah dipelajari dan hal yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Sebagai guru, saya itu biasanya membantu peserta didik merenungkan materi yang telah dipelajari dan hubungkan dengan pengalaman pribadi mereka. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif dan bimbingan kepada peserta. Kemudian memberi tes formatif mengukur pemahaman peserta didik sehingga dapat melihat mana yang perlu diperbaiki. Yang terakhir itu memberikan tambahan berupa pengayaan atau perbaikan bagi peserta didik yang telah memahami materi untuk memperdalam pemahaman mereka. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, gimana teman-teman, masih semangat? Masih Terima dong. kasih. Saya lupa menyampaikan terima Semangat kasih ya. dong. Nida. Coba kita berikan dulu reaksi di pertengahan podcast ini. Bagaimana perasaan teman-teman di pertengahan podcast ini? Beri semangat dong. Ayo kirim reaksi untuk Ibu Hariroh. Ayo kita serang Ibu Hariroh dengan reaksi-reaksi. Oke. Masih semangat ya teman-teman. Kita lanjut ke penanya terakhir, yaitu adalah Risma Alfiani. Silakan Risma. Oke, baik Ibu host. Bu Hariroh, izinkan saya bertanya, yakni terkait poin T dari WR2. Kita kan tahu ya Bu, gimana jumlah siswa di dalam kelas itu ada yang dari 10, bahkan ada yang lebih 20. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu caranya Ibu itu untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan siswa, baik perkembangannya, gaya belajarnya, pengetahuannya, hingga minat peserta didik, tanpa tetap menjaga pembelajaran dan tujuan yang sudah dirancang seperti itu. Iya. Cerita pengalaman saya, Mbak. Saya itu pernah mengajar kelas dengan jumlah siswa yang hampir 50 orang. Dan itu ya benar-benar membuat kepala saya pusing. Jadi dari situ saya bisa belajar, oh saya harus seperti ini, agar kondisi kelas itu yang pertama kondusif. Kemudian sebelum saya mulai pelajaran, saya itu melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi pengetahuan awal mereka, kemudian gaya belajar, apakah mereka itu gaya belajar visual, auditori, kinestetik, membaca, atau menulis, minat, dan kebutuhan peserta didik lainnya. Kemudian hal ini bisa berupa kuesioner, saya berikan berupa kuis, kemudian observasi, ada diskusi informal, atau tugas sederhana. Biasanya ini saya berikan tugas melalui buku LKS atau diskusi dengan kelompok kecil. Seperti itu Mbak Risma. Kemudian melakukan pemetaan profil belajar. Kalau tadi yang pertama melakukan diagnostik awal berupa kognitif dan kemudian ini kedua melakukan pemetaan profil belajar. Saya itu membuat profil belajar untuk setiap peserta didik atau kelompok peserta didik dengan karakteristik serupa. Nah, informasi ini akan menjadi dasar saya untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah kunci untuk mengakomodasi keberagaman. Karena kan masing-masing karakteristik akan beda-beda kan, Mbak. Ada yang bisa itu, mereka punya kelebihannya masing-masing. Kemudian melibatkan penyesuaian berbagai aspek pembelajaran seperti konten, proses, dan produk pembelajaran. Oke, baik Bu, terkait jawabannya. Masih berkaitan dengan poin T, Bu. Ada satu pertanyaan lagi, yakni kita kan sebagai guru biasanya sudah merancang kegiatan pelan ya Bu, dalam bentuk modul ajar atau yang dalam kurikulum yang lalu itu berupa RPP. Nah, kira-kira kadang kan kalau kita masuk kelas itu apa yang kita susun sebelumnya berbeda gitu ya. Kalau di kelas kita nggak boleh stuck harus yang sesuai kita rancang harus sama persis di kelas. Kadang kita
mengalami berbagai kendala atau perubahan kondisi peserta didik yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran kita sesungguhnya. Nah, itu bagaimana cara Ibu dalam menyesuaikan rancangan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran jika ada perubahan yang terjadi pada kondisi peserta didik Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Risma. Kalau terkait tadi soal RPP yang sudah kita buat sebelum pembelajaran, itu memang realitanya. Kalau di dalam kelas itu tidak bisa sama persis dengan apa yang sudah kita rancang sebelumnya. Karena kan kadang saya juga masuk kelas itu kondisi siswa ada yang sedang menangis, ada yang bertengkar dengan temannya, atau ada permasalahan kecil. Hal-hal seperti itu perlu kita kondisikan terlebih dahulu sebelum adanya pembelajaran. Mereka nanti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan tenang tanpa ada masalah sedikit pun terkait kondusifan. Kemudian saya itu mengadakan tujuan pembelajaran. Jika perubahan kondisi signifikan mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan awal, pertimbangan untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran menjadi lebih realistis atau memecahnya menjadi tujuan yang lebih kecil dan bertahap. Kemudian adanya modifikasi aktivitas. Nah, ubah atau sesuaikanlah aktivitas pembelajaran berdasarkan umpan balik dan observasi. Jika peserta didik kurang terlibat, saya coba mengganti dengan aktivitas yang lebih interaktif, kemudian berbasis permainan atau relevan dengan minat mereka. Kemudian, jika peserta didik kesulitan, saya akan menyederhanakan tugas. Mungkin tugas yang saya berikan bagi saya itu mudah, tapi belum tentu bagi siswa. Mungkin mereka menganggapnya sulit. Nah, itu saya harus menyederhanakan tugas. Kemudian, berikan lebih banyak dukungan atau pecah materi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, jika peserta didik sangat antusias, saya akan meningkatkan tantangan, memberikan kesempatan untuk eksplorasi lebih lanjut atau libatkan mereka dan memimpin sebagai pembelajaran. Biasanya ini kalau peserta didiknya sangat antusias ya Mbak Risma, saya itu akan menyiapkan reward kecil. Kadang saya juga memberikan reward berupa uang, permen, coklat, ataupun jajanan-jajanan kecil seperti itu. Kemudian ini sudah pertanyaannya atau masih lanjut Mbak Risma? Masih ada poin satu lagi, Bu. Masih ada poin satu lagi.
Baik Bu, saya akan menanyakan terkait poin terakhir, yaitu poin O. Pertanyaan pertama adalah, apa pengalaman belajar yang Ibu dapatkan untuk memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang dapat memperdalam pemahaman peserta didik. Itu pengalaman belajar yang paling baik adalah yang paling aktif peserta didik terlibat langsung menghubungkan materi dengan konteks nyata dan memahami area yang perlu diperbaiki. Kemudian, bagaimana cara Ibu meminimalkan kemungkinan salah paham peserta didik terhadap pembelajaran yang Ibu berikan? Dan meminimalkan kemungkinan salah paham. Nah, kita harus menggunakan komunikasi yang jelas, yang konkret dan terbuka untuk pertanyaan adalah kunci. Apalagi untuk peserta didik sekolah dasar, perlu berhati dalam memilah bahasa. Dalam memilah bahasa ini saya gunakan kalimat yang paling sederhana agar peserta didik itu mudah paham. Karena pernah sekali saya itu menggunakan bahasa yang tingkat tinggi, tingkat dewasa lah. Itu anak-anak pada tidak paham, Mbak. Akhirnya saya menyederhanakan bahasa tersebut agar dipahami oleh peserta didik. Terakhir adalah bagaimana cara Ibu mengatur dan mengurutkan pembelajaran untuk keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Mengatur dan mengurutkan pembelajaran untuk keterlibatan dan efektivitas. Nah, misalnya dengan memulai dengan menarik perhatian, membangun pengetahuan awal, menegakkan konsep bertahap, memberikan aktivitas bermakna, memfasilitasi refleksi, dan mengakhiri dengan rangkuman serta tindak lanjut. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mbak Risma. Alhamdulillah, amin. Teman-teman bagaimana sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup sangat memasuk Ibu. Terima kasih kepada penyelenggara kita, Risma. Dan terima kasih yang banyak sekali untuk Ibu dari sudah memberikan wawasan yang baru ya Ibu kepada kami sebagai calon didik. Kita mendapatkan pencerahan gitu ya. Teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hariroh, narasumber kita di podcast kali ini. Oke. Terima kasih Mbak. Saya akan sama-sama Ibu Hariroh. Saya akan mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Semoga kita sebagai pendidik dapat membimbing para peserta didik kita untuk menggapai masa depannya yang cerah. Amin ya rabbal alamin. Terus semangat Ibu Hariroh sebagai guru dan pendidik yang hebat, terus memberikan semangatnya untuk para siswa dan juga sudah menularkan ilmunya untuk kita semua sebagai mahasiswa PPG. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi amal jariah ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah mengikuti podcast ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih yang banyak ya Bu. Terima kasih. Tetap semangat ketinggian. Mudah-mudahan